Nah, ini pelajaran kita hari ini, ayat 36. Ya, saya bacakan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Baik, sekarang cara membacanya perhatikan. Wa'budullaha langsung masuk. Wa'ain wa'budullah, Allah tebal. Allah wa la tusyriku, ya, wa la tusyriku, 2 harokat, bihi, ini lagi 2 harokat, syai'an wa, sya bukan say'an, syai', ya, jadi ya sukun, syai'an wa, baris 2 ketemu waw, dikasih lama wawnya, syai'an wa bil walidaini ihsana, ya, 2 harokat karena berhenti. Sebentar dia sambung, ya, insyaallah. Satu baris saja dulu. Nah, ya, 2 harokat karena berhenti. Sebentar dia sambung, ya, insyaallah. Satu baris saja dulu. Nah, perhatikan, saya bacakan 3 kali, tidak ada yang ikut. 1. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. 2. Dengarkan, tidak ada yang ikut. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. 3. Dengarkan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sekarang ikut semua, tidak ada yang diam. 1, 2, 3. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. 2. Ya, ikut. 1, 2, 3. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. 3. Ikut semua. 1, 2, 3. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Nah, sekarang sama-sama murojaah. 1, 2, 3. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ya, berikutnya perhatikan, dimulai dari sini. Wabil walidaini ihsana wabidhil, baris 2 ketemu waw, sama dengan tadi, baris 2 ketemu waw, dikasih lama wawnya. Ihsana wabidhil qurba, wabidhil, dhidhu, lembut, bukan wabisil. Wabidhil qurba qaqiqu,
qurba wal yatama. Ya, semua panjang. Ya, wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Berhenti di sini. Wal masakin, panjang kinya 4 harokat. Wal masakin. Ya, berikutnya saya baca 3 kali, tidak ada yang ikut, dengarkan. 1. Wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. 2. Dengarkan. Wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. 3. Dengarkan. Wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Nah, sekarang waktunya semua bersuara, tidak ada yang diam. Saya dan Bapak Ibu sama-sama bersuara. Abata. Wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. 2, ikut semua. Abata. Wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Terakhir, ikut semua. Abata. Wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Iya, alhamdulillah. Sekarang kita murojaah sama-sama. 1, 2, 3. Wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Nah, sekarang berikutnya baris ketiga saya bacakan. Wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum. Ya, perhatikan cara membacanya. Wal masakini wal jari dzil, ingat, zi bukan zi. Wal jari dzil qurba, sama, qurba wal jaril junubi wasso, tepat, langsung masuk ya, cepat masuk sini. Junub wal jaril junubi was-sahib. Ya, kita berhenti habis nafas. Was-sahib, hi tipis. Was-sahib, b dipantul karena dia waqaf ya, atau berhenti di sini. Jadi tidak dibaca b-nya tapi menjadi b ya, qalqalah. Baik, sampai sini dulu. Sekarang dengarkan saya baca 3 kali, tidak ada yang ikut. 1. Wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was-sahib. 2. 1. Dengarkan, tidak ada yang ikut. Wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was-sahib. 3. Dengarkan, tidak ada yang ikut. Wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was-sahib. Nah, sekarang ikut semua, tidak ada yang diam. Ayo, 1000 lebih yang sudah bergabung. 1 huruf dapat 10 pahala. 1, 2, 3.
wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahib. Dua, ikut semua. 1, 2, 3. Wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahib. 3, ikut semua. 1, 2, 3. Wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahib. Alhamdulillah. Sekarang siap? Kita baca murojaah sama-sama. 1, 2, 3. Wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahib. Nah, kemudian berikutnya dengarkan was sahibi bil jambi. Nah, jadi was sahibi bil, cepat masuk, enggak panjang bi di sini. Hibi bil jambi, iqlab, nun sukun ketemu ba, tahan, kasih lama. Jangan bil jambi, tapi bil jambi wabni, wab dipantul lagi, bukan wabni. Wabni sabili wa ma, langsung sambung. Wabni sabili wa ma panjang 2 harokat. Wa ma malakat, tak sukun. Malakat aimanukum, aimanukum, panjang manukum. Baik, perhatikan, saya baca semua, tidak ada yang ikut, dengarkan dulu. 1, was-sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aimanukum. 2, dengarkan, tidak ada yang ikut. Was-sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aimanukum. 3, dengarkan. Was-sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aimanukum. Sekarang ikut semua, tidak ada yang diam. 1 huruf 10 pahala. 1, 2, 3. Was-sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aimanukum. 2, ikut semua. 1, 2, 3. Was-sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aimanukum. 3, baca mandiri, baca sama-sama. 1, 2, 3. Was-sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aimanukum. Ya, baik, kita murojaah sama-sama. 1, 2, 3. Was-sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aimanukum. Nah, berikutnya, terakhir, perhatikan. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Cara membacanya, innallaha, nunnya lama, n, kemudian lo tebal, bukan laha, loha. Jangan innallaha, tapi innallaha la yuhibbu, hi tipis, la yuhibbu man ka, nun sukun ketemu kaf lama, man kana mukhtalan fa, baris dua ketemu fa lama, mukhtalan fakhura. Ya, setelah itu fakhu, bunyi fakhura, 2 harokat ro-nya. Baik, sekarang saya baca 3 kali, tidak ada yang ikut. Dengarkan Bapak Ibu. 1.
Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dua, dengarkan. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Tiga, dengarkan. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sekarang ikut semua, tidak ada yang diam, sama-sama bersuara. Ayo, 1, 2, 3. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. 2. 1, 2, 3. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Terakhir, 3. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ya, baik, sama-sama baca mandiri. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Mulai dari sini, murojaah dari awal. Konsentrasi, baik yang baru bergabung atau yang sudah dari tadi, tetap ikut sama-sama di sini Bapak Ibu ya. 1 huruf 10 pahala kali banyak huruf sampai di sini 4 baris lebih. 1, 2, 3. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jamb. Was-sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Nah, sekarang kita tadabbur dulu ayat ini. Bapak Ibu sekalian perhatikan. Jadi Allah Ta'ala berfirman, wa'budullah, dan kalian sembahlah Allah, wala, dan jangan, tusyriku bih, kalian mempersekutukan dengannya, ya, syai'a, dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua ihsana, berbuat baiklah. Yang ketiga, wabidhil qurba, dan kepada kerabat karib. Maksudnya berbuat baik juga kepada kerabat karib. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakini, dan kepada orang-orang miskin. Kemudian wal jari dzil qurba, dan tetangga al qurba, dekat. Wal jaril junub, dan tetangga yang jauh. Was sahibi bil jambi, dan teman yang sejawat. Masya Allah. Wabnis sabil, dan ibnu sabil, orang yang melakukan perjalanan.
wa ma malakat aimanukum, dan yang dimiliki hamba sahaya kalian atau hamba-hamba sahaya yang kalian miliki. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yuhibbu, tidak mencintai, man kana, bagi siapa yang adalah mukhtalan, artinya sombong, fakhura, dan membanggakan diri. Nah, ini bagus sekali nih, kita bisa tadabburi Bapak Ibu sekalian ya. Perhatikan ya, pemirsa yang sudah bergabung lebih 1100 ini, mudah-mudahan bisa mendengarkan penjelasan ini sampai selesai dan Allah SWT mudahkan kami untuk menyampaikannya. Yang pertama ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa'budullah, dan sembahlah kalian kepada Allah. Ini perintah. Harus yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di dalam bumi. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang pertama menciptakan, memelihara, mengatur alam semesta ini, langit dan bumi. Menciptakan matahari, bulan, bintang, langit, bumi. Dialah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Dia semata. Ya, sembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dipertegas supaya lebih jelas lagi, wala tusyriku bihi syai'a. Dan jangan sama sekali kalian mempersekutukan dengannya dengan sesuatu apapun. Ya, janganlah kalian sekali-sekali mempersekutukan dengannya dengan sesuatu apapun. Jadi jangan cuma menyembah Allah, tapi menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Ini juga tidak boleh, maka dipertegas oleh Allah di sini. Karena ada juga orang bilang, ya, apakah kamu menyembah Allah? Ya, saya percaya kepada Allah, saya sembah, saya beribadah, saya sholat. Tapi di sisi lain dia juga melakukan perbuatan kesyirikan kepadanya dengan sesuatu apapun. Entah itu benda-benda, ya, entah itu dukun, entah itu pohon keramat, entah itu kuburan kiai, ya, kuburan syekh, ya, kuburan orang soleh, dia minta-minta di situ, ngalap berkah, dan seterusnya. Ya. Percaya kepada jimat-jimat. Ya. Begitu luar biasanya. Hari ini ada orang yang Islamnya ada di KTP. KTP-nya mana ini? Agama Islam dulu ya, seperti itu. Tapi di sisi lain juga terus melakukan kesyirikan. Nah, sementara Allah itu ingin disembah dengan semurni-murninya penyembahan. Semurni-murninya penyembahan. Ya. Kalau guru saya dulu itu, Bapak Ibu sekalian, sudah beberapa, mungkin lebih 10 tahun yang lalu, mengatakan, yaitu tauhid full. Tauhid full itu 100%. Tidak boleh ada sedikit pun celah di dalamnya nilai-nilai kesyirikan. Tidak boleh, harus full. Nah, maka supaya betul-betul full, ya ini dia. Kuncinya, jangan menyekutukan dengannya dengan sesuatu apapun. Tidak boleh. Ya, termasuk orang yang bilang, saya sembuh karena obat ini. Hati-hati, bukan obat yang menyembuhkan. Katakan, saya sembuh karena Allah lewat usaha minum obat ini. Nah, begitu. Ya, saya ulangi. Orang yang mengatakan saya sembuh karena obat ini, saking terheran-herannya. Ya, bahkan sampai-sampai ada yang menyekutukan Allah dengan madu. Wah, saya tidak pernah sakit ini karena ini luar biasa. Saya minum terus madu. Madu ini betul-betul. Dia lupa pikirannya kepada Allah. Bahwa Allah yang menciptakan madu itu hanya sebagai wasilah, perantara saja menuju kesehatan. Adapun yang menyehatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu madu adalah ikhtiar, atau obat dari dokter adalah ikhtiar, bagian daripada usaha. Bukan obat itu yang menyembuhkan, bukan dokter itu yang menyembuhkan, Allah. Tapi kita hanya mengatakan, alhamdulillah saya sembuh ya karena Allah yang menyembuhkanku lewat perantara usaha saya minum obat ini. Begitu. Ya.
Karena banyak juga orang yang tidak sembuh-sembuh dengan minum obat yang sama pada penyakit yang sama. Tergantung kalau Allah belum mau menyembuhkan. Nah, jadi jangan sekutukan apapun dengannya walaupun kelihatan kecil, ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ya, satu wa'budullah. Yang kedua, jangan menyekutukan dengannya dengan sesuatu apapun, ya, cincin yang dianggap keramat, ya. Kemudian apa namanya itu? Jimat-jimat, ya, yang bisa melindungi dirinya, ya, dan seterusnya. Ini tidak boleh. Ya. Kemudian, ini juga setelah masalah Allah dibahas, maka yang kedua adalah tentang orang tua. Nah, ini dia. Salah satu di antara pahala besar adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Jangan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, uququl walidain. Ya, durhaka kepada kedua orang tua. Ini tidak boleh. Bagaimanapun kondisi kita, kalau orang tua sudah tua, ya disinilah kita berbakti kepadanya. Jangan justru tambah lemah fisiknya, justru tambah kita menzolimi, menganiaya, dan seterusnya. Karena kita merasa kuat, tubuh kita lebih kuat fisiknya. Ya, bahkan lebih ekstrim lagi, ada yang mengatakan, kalau saya berkelahi dengan orang tuaku, saya menang. Wa na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi pada kita dan anak cucu kita yang seperti ini, anggapan-anggapan begitu. Dan selalulah berbuat baik. Entah orang tua itu masih muda, atau sudah agak tua, atau sudah tua renta, wah lebih lagi. Ya, lebih lagi. Bagaimana kita Bapak Ibu waktu kecil, 1 kali 24 jam itu, Anda Bapak ya, Anda ibu-ibu ya, dan juga bapak-bapak yang melihat istrinya yang sudah pernah melahirkan, bagaimana itu repotnya istri kita, Pak. Bagaimana itu ibu-ibu Anda merasakan repotnya itu dari pagi sampai malam. Bayi kita buang air besar, diganti popok 3 kali, 4 kali, 5 kali. Mana lagi mau dimandi, mana lagi mau digendong, mana lagi mau disusui, kita tidak bisa bergerak. Ibu-ibu begitu ya. Karena saya melihat sendiri istri. Ya, 1 kali 24 jam saja pisah sama anak itu tidak mungkin. Anak bisa meninggal dunia. Ya. Yang masih bayi ya, maksud saya ya, masih bayi. Coba bayangkan, ini berapa hari kita dipelihara dalam bayi itu? 2 tahun, Pak, Ibu. Ya, apalagi di bawah 6 bulan. Waduh, ibu kita luar biasa. Memelihara kita di bawah 6 bulan itu penjagaan ketat. Sedikit kita menangis, dia terbangun. Ya, kita harus disusui. Dikasih minum, 2 jam minum lagi, kali 24 jam. Kita sampai 10-12 kali minum air susu. Ya, kita tidak bisa mengunyah, tidak ada gigi, tidak bisa jalan, tidak bisa apa-apa. Diganti popok, diganti pakaian, diganti celana, baju, disampoi, dimandi, semua. Ketika dia masa tuanya, maka disinilah kemudian kita berbakti kepadanya. Ya, tidak bisa apa-apa. Bahkan pun sampai tua, orang tua kita itu masih terus sayang sama kita. Apapun kekurangan kita, Masya Allah. Maka seyogyanya kita ini anak, ya, ini perintah juga Allah. Siapa yang tidak melakukan berarti dia berdosa besar. Ya, dosa besar yang pertama ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan setelahnya itu ada banyak dosa-dosa besar. Ada syekh yang menulis kumpulan dosa-dosa besar, ya banyak sekali, ada 100-an lebih kalau tidak salah ya. Nah, di antaranya setelah ini adalah yaitu uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Sebaliknya, amalan yang terbaik di antara 3 amalan terbaik selain sholat tepat waktu, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Masya Allah, berbuat baik ihsanan kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, selain itu Bapak Ibu sekalian, jangan lupa berbuat baik kepada wabidil kurba. Apa itu wabidil kurba? Yaitu kepada karib kerabat. Siapa yang punya keluarga, tante, om, ya, atau bibi dan paman kita, ya, apalagi keluarga kita, ya, adik kita, kakak kita, nenek kita, kakek kita, ya, kemanakan kita, dan seterusnya. Keluarga dekat, ya, keluarga dekat itu punya kekhususan, ya, Masya Allah, sepupu 1 kali. Ya, tapi hati-hati ya, laki-laki dan perempuan walaupun keluarga dekat, tapi sepupu itu bukan mahram. Jadi tidak boleh sembarangan, hati-hati ya.
wal yatama, dan juga berbuat baik ihsan kepada anak-anak yatim. Siapa yang punya di sini dekat rumah ada anak yatim, ayo Pak Bu, kesempatan ujian dari Allah untuk kita berbakti, untuk kita berbuat baik kepada anak yatim itu. Keberadaan anak yatim dekat-dekat rumah kita ini itu adalah ujian bagi kita. Sejauh mana kita ini melaksanakan perintah Allah ini. Apakah kita berbuat baik dengan suka memberi uang anak yatim, ya, suka memberikan baju hadiah, memberikan buah, ya, cemilan-cemilan kita kasih. Nah, ini nak, silakan ambil nak. Masya Allah, dia tidak punya bapak. Bayangkan, ibu, coba anda, ya, di waktu kecil tidak punya bapak, gimana kira-kira itu? Atau sebaliknya, tidak punya ibu, namanya anak yatim. Ya, salah satu orang tuanya meninggal. Kalau dua-duanya biasanya kita sebut yatim piatu, kalau orang Indonesia. Tapi kalau orang Arab ya tetap yatim, satu atau dua ya tetap yatim. Nah, coba bayangkan ibu, kita berbuat baik kepada orang yang tidak punya orang tua, satu atau kedua-duanya bahkan tidak ada. Ini suatu kebahagiaan. Allah menyuruh kita sesama hambanya, baik hewan saja, sesama mereka hewan itu saling melindungi. Ya, sesama jenis hewan, ada yang mau serang jenis hewan lain, itu mereka segerombolan saling melindungi. Ya, coba bayangkan. Ya, kita ini sesama manusia, ayo sama-sama kita ini. Nah, apalagi anak yatim, masa kita rela berkenyang-kenyang, makan, minum, tapi ada anak yatim yang menderita, yang tidak minta-minta. Apalagi kalau sudah minta. Ya, kabulkan. Wal masakin, apalagi juga orang miskin, Pak. Bayangkan, kita berada pada posisinya. Ini namanya empati. Empati itu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Coba kita tukar posisi kita berada di dia, dia berada di posisi kita. Kira-kira gimana perasaan tak itu, Pak, Ibu? Nah, kalau kita dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa, sudah lapar, tidak ada yang kasih, gimana ya? Nah, muncul tiba-tiba orang yang kasih kita, alhamdulillah senangnya. Begitupun sebaliknya. Saat kita berada posisi hari ini, terus ada orang miskin, kemudian kita kasih, Masya Allah luar biasa bahagianya. Bahkan mungkin doanya itu, terima kasih nak. Ya, semoga Allah memberikan keberkahan hidup kepada engkau. Hartamu diberkahi, Masya Allah. Padahal kita tidak minta-minta. Hanya sekedar sebagai sesama hamba Allah. Apalagi sesama kaum muslimin yang miskin. Kita kasih supaya dia tidak kelaparan. Dia saudara kita. Dia saudari kita. Jangan dia kelaparan. Ya, andaikan kita punya jatah dalam hari itu, kita alhamdulillah sudah beli beras 1 liter, kita bisa makan 3 kali, bahkan berkali-kali lebih daripada 3 kali. Dan kita berbagi dengan yang dia, kalau 3 kali kita makan, biarlah kita cukup 2 kali makan saja. Yang penting dia juga makan, bahkan mungkin 1/2 dibagi 1/2 50%, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ketika kita memperhatikan berbuat baik kepada tetangga kita, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan kita dalam kondisi dan ada waktu yang dimana kita pada posisi yang sama, Allah akan menolong kita lewat jalur hamba-hambanya yang lain. Itu janji Allah itu tidak pernah mengingkar janji. Tapi sebelum kita berada pada kondisi titik tersebut, maka berbuat baiklah. Ya, al jazau min jinzil amal. Balasan sesuai dengan amal yang dilakukan. Kalau sewaktu kita lapang, kemudian kita rajin berinfak, berbagi, bersedekah kepada orang-orang yang kurang mampu, orang miskin, maka ada saatnya di mana kaki kita yang bergantian ini, kadang di depan, kadang di belakang, begitupun dengan ya kehidupan kita, kadang kita kaya, kadang kita miskin, kadang kita cukup, kadang kita serba kekurangan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada kita. Ya. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada keluarga dekat, kepada orang-orang yatim, anak yatim, baik laki-laki maupun perempuan, dan kepada orang-orang miskin, wal jaridil qurba. Nah, ini juga, dan tetangga dekat, wal jaridil qurba. Ya. Nah, al jaridhi artinya tetangga, al qurba dekat. Nah, tetangga dekat berapa meter dari rumah kita? Ada yang mengatakan 40 meter ke depan, 40 meter ke samping, 40 meter ke belakang. Bukan 40 meter, 40 rumah. Samping kanan kiri, samping kanan 40, sebelah kiri 40, di depan 40, di belakang 40. Ya, ada yang mengatakan, pendapat yang lain mengatakan tetangga dekat adalah satu kampung.
ya, satu kampung kita, misalnya dusun ini. Nah, itu tetangga walaupun mungkin jarak rumahnya dengan kita, ya mungkin ada 40 rumah antaranya, ini masih tetap. Ya. Sebagian juga mengatakan al-qurba itu adalah yang bisa kita setiap hari ketemu, ngomong, dan seterusnya. Tetangga depan rumah, tetangga belakang rumah, samping kanan dan samping kiri kita. Terbatas. Ya. Nah, ini berbuat baik. Karena tetangga itu adalah keluarga yang terdekat. Tetangga dekat kita adalah keluarga yang terdekat. Coba kalau keluarga kita yang jauh sana. Ada yang musibah yang tiba-tiba kita dapat, kita kena. Maka yang paling pertama adalah tetangga yang menolong kita. Tetangga yang memperhatikan kita. Maka berbuat baik. Sebaliknya kalau kita selalu berbuat tidak baik ya, dengan kata-kata, dengan ghibah, dengan berburuk sangka, ya tidak pernah memberi hadiah, ya itu beda lagi suasana kalau kita dalam keadaan di mana kita lagi ya mendapatkan musibah. Tapi coba kalau dengan kebaikan yang kita lakukan sebelum-sebelumnya, ya suka berinteraksi, tersenyum, beri hadiah, ya cerita baik, ya anaknya kadang dikasih makanan-makanan ringan, nah itu luar biasa, berbuat baik. Jadi jangan Anda pandangin Bapak Ibu, kalau Anda beli buah dari pasar atau mungkin pulang kerja, terus Anda beli 2 kantong, satunya untuk Anda sekeluarga, satunya untuk di sebelah. Pak, Bu, permisi. Ya, ini sedikit ada jeruk 1 kilo, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Mohon maaf, sedikit saja ya. Alhamdulillah. Nah, pasti, alhamdulillah ini tetangga saya baik sekali. Ya, bahkan mungkin 2 rumah dari rumah kita, 3 rumah dari rumah kita ya. Ya, bahkan saya biasa beli misalnya pisang saja Bapak Ibu itu di jalan itu 5.000 itu Masya Allah sudah banyak ya, satu kantong lumayan. Pisang-pisang kecil yang bisa dimakan itu setelah kita makan nasi, biasa makan pisang atau sebelum makan nasi kita makan pisang itu tuh. Saya sengaja beli, kemudian kita bawakan. Assalamualaikum Ibu, Assalamualaikum Pak, ini tabe. Ya, silakan. Ini Masya Allah bagian dari perbuat baik ya. Dan juga jangan membuat bising. Waduh, ribut sekali akhirnya tetangga terganggu, ya tidak bisa tidur, ya apalagi malam. Ah, ini tidak boleh sama sekali Bapak Ibu ya, mengganggu tetangga, justru berbuat baiklah. Ya, tetangga dekat. Wal jaril junub, tetangga yang jauh. Ya, tetangga yang jauh. Kalau kita tadi membatasi tetangga dekat itu adalah hanya yang ada di sekitar rumah kita, kemudian tetangga jauh mungkin sudah lewat 10 rumah, lewat 20 rumah, tetap berbuat baik. Apalagi satu kampung, satu di ujung sini, satu di ujung sana, masih kita satu dusun. Bahkan mungkin dusun ini kita saling, karena kalau dusun itu bagian-bagian dari desa kan, ya pecahan-pecahan kecil desa namanya dusun. Nah, dusun itu Masya Allah dari ujung sana sampai ujung sini nih kita saling tahu ya. Seperti di rumah orang tua kami ini, rumahnya paling ujung, ya tetangga yang paling ujung satu dusun itu ditahu rumahnya, ditahu namanya, tahu orangnya, kita saling kenal ya, saling sapa, pergi ke masjid ketemu, Masya Allah. Jalan-jalan ketemu lagi nih, dikenal seperti keluarga kita. Nah, ini perbaiki nih, ihsana, berbuat baik. Wassahibi bil jambi wa banis sabil. Wassahibi bil jambi. Artinya dan teman sejawat. Ya, kalau Anda punya teman-teman sejawat, teman seusia, teman bergaul dengan ya tentunya teman yang baik ya. Jangan berteman dengan teman yang mengarahkan kita untuk dunia terus dipikir, bukan akhirat. Enggak ngajak saling kebaikan ya. Tapi kalau dapat teman yang Masya Allah, ayo Bu, ya siap-siap kita mau belajar ngaji. Sebentar sore ada ustadz di masjid. Setelah sholat asar ada pengajian. Ayo, nah ini teman ini, tetangga teman juga, ya. Atau mungkin teman jauh bisa dihubungi. Ini ada kita bisa belajar ngaji online pagi-pagi di ruas, ya, di ngaji online ruas, ya. Ini teman masih ingat, wah luar biasa silaturahimnya, ya. Jadi teman sejawat. Teman yang biasa kita ajak berdiskusi, ya, seleting mungkin satu usia dengan kita, ya. Nah, mungkin waktu SD kita sama-sama, SMP kita sama-sama, ya. Tapi hati-hati yang laki-laki perempuan, ya. Yang lebih khusus yang saya maksud adalah laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan, ya. Ya. Wa banis sabil, ibnu sabil, orang yang dalam melakukan perjalanan safar, ya, kehabisan bekal atau kekurangan, walaupun belum habis bekalnya, tapi kekurangan bekal kasih. Ya ini silakan ya. Atau diartikan ada juga mengatakan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang pergi berjihad ya, ditinggal istrinya, dia
tinggal istrinya, suaminya pergi berjihad, ya seperti di Palestina. Berbuat baik kita. Ya. Orang yang pergi pun juga tetap berbuat baik, pergi berjihad, berperang. Orang yang ditinggalkan, yaitu istrinya di rumah, anak-anaknya juga berbuat baik. Makanya Masya Allah, Indonesia ini bagus sekali responnya terhadap Palestina. Pengiriman barang-barang. Kalau ada Bapak Ibu pengumpulan infak ya untuk ke Palestina, segera bergerak. Kapan lagi kesempatan? Kita bersyukur kepada yang menyelenggarakan itu, yang membuat lembaga, membuat organisasi yang terpercaya dan betul-betul sampai didokumentasikan, dilaporkan, ya disampaikan bahwa infak dari Bapak Ibu ini sudah sampai, sudah dinikmati anak Palestina, ibu-ibu Palestina, ya, bahkan bapak-bapak Palestina yang rumahnya hancur-hancur, ya, karena pergi dalam peperangan. Boleh. Ini ada yang mengartikan seperti itu, bahwa keluarga yang ditinggalkan, lebih-lebih kepada yang berjihad di jalan Allah, ya. Adapun yang mengartikan dalam perjalanan safar, ya silahkan juga tetap berbuat baik. Wa ma malakat aimanukum. Wa ma malakat aimanukum artinya adalah hamba sahaya yang kamu miliki, ya. Hamba sahaya yang kamu miliki. Di zaman Rasulullah ada hamba sahaya atau budak. Sekarang tidak ada budak, ya. Jadi sekali lagi, kalau ada yang pembantu di rumah kita itu bukan budak, tapi memang betul-betul pembantu yang dibayar, dan tetap perlakukan dengan baik, ya. Jangan karena kita majikan, kita punya rumah, ya, kita bosnya, kayaknya seenaknya kita ngomong. Aduh, ya saya pernah mendengarkan begitu ya, nauzubillah. Nggak enak banget ya. Pembantunya dihina-hina, pembantunya, padahal orang yang berbuat baik sama kita itu dia melayani kita selayaknya. Mereka juga punya hak untuk baik, ya. Kalaupun ada kesalahannya ya diingatkan dengan baik, jangan sampai dimarah-marahi, dihina-hina lagi. Waduh, jangan Pak, Ibu, ya. Dijaga mulut kita ini. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, ihsana, berbuat baiklah. Ya, dan Allah memberikan, ya. Nah, ini pelajaran kepada kita bahwa orang yang begini tidak dicintai oleh Allah. Siapa itu? Innallah, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak mencintai, man kana mukhtalan fakhura, yaitu orang yang dia adalah mukhtal. Mukhtala artinya sombong, fakhura, dan membanggakan diri. Sombong, ya. Dia tidak mau berbuat baik semua ini nih. Justru dia bangga diri dengan kedudukannya atau pangkatnya, dengan hartanya, ya, dengan nama tenarnya, dan segala yang mereka miliki, mereka sombong, ya, dan membanggakan diri, berbangga-banggaan dengan apa yang mereka miliki, sehingga kemudian dia tidak berbuat baik kepada Allah, orang tua, ya, kepada kerabat dekat, kepada orang-orang yatim, orang-orang miskin, kemudian juga tetangga dekat, tetangga jauh, ya, teman-teman sejawat, kemudian orang yang ibnu sabil melakukan perjalanan, dan juga kepada hamba sahaya yang dimiliki, itu justru dia melakukan perbuatan sombong dan membanggakan diri. Siapa yang begini, Allah tidak suka. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, siapa yang diuji? Siapa yang diuji? Allah. Semuanya kita diuji. Orang yang kekurangan harta diuji. Orang yang berlebihan harta juga diuji. Apakah dengan berlebihnya harta dia semakin dekat kepada Allah atau dia semakin jauh? Ya, ada juga orang yang Masya Allah ketika ditutupkan kepadanya harta oleh Allah, itu dibuat kebaikan-kebaikan terus, ya, nyumbang masjid, bangun pesantren, ya, berinfak di tempat-tempat baik, ya, di pondok-pondok dan seterusnya, atau di mana saja, saling suka memberikan hadiah kepada tetangga, ya, tanpa diminta dia pergi berikan, dia justru dia tidak panggil orang, dia yang bawakan dan ketuk pintunya. Masya Allah, ya, itu Allah akan mencintai orang-orang yang seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah akhirnya ini kita sudah berada di penghujung acara yang bertahan ya 1000 lebih, alhamdulillah. Dan saya berpesan agar ayat 36 ini diingat baik-baik ya. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Betul-betul murnikan Allah penyembahannya, tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah serta tauhid asma wa sifat. Ya, jangan seperti orang-orang
orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy dulu itu tauhid uluhiyahnya bagus ya. Afwan, tauhid rububiyahnya bagus, tapi uluhiyahnya yang rusak. Apa itu rububiyah? Ya, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. La yaqulunna Allah. Ya, siapa yang menurunkan air dari langit ke bumi? Allah. Tapi dalam sisi lain dia menyembah juga patung-patung yang lainnya ada di sekitar Ka'bah. Itulah yang dimaksud dengan tauhid uluhiyahnya jelek, tauhid rububiyahnya bagus. Nah, Allah harus dua-duanya. Bahkan sampai tauhid asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah dengan kemudahan yang diberikan kepada kami hari ini untuk bisa menyelesaikan penjelasan ayat 36. Semoga setelah mendengarkan ini Pak, Bu, ya kita sadar, kita tambah baik, berbuat baik kepada diri sendiri, kepada orang tua, kepada keluarga, kepada tetangga ya. Nah, inilah Al-Qur'an yang menuntun kita untuk semakin menjadi baik. Allah tidak menginginkan ya justru kita tambah jauh dari kebaikan. Siapa yang dekat dengan kebaikan, dia akan merasakan sendiri efek positifnya. Tapi sebaliknya, siapa yang bertentangan dengan Al-Quran, jauh dari kebaikan, justru juga akan kembali efek-efeknya kepada dia, yaitu efek negatif. Ya. Nah, siapa yang melanggar ini semua, pasti dia akan ada masalah pada perasaannya, ya, jiwanya dan seterusnya. Ketenangannya tidak mantap. Tapi kalau semua dilakukan ini dengan baik, walaupun ada beberapa tantangan, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Masya Allah, tabarakallah.